Kembali kita bertemu di dalam doa hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh. Bapa, ini kami mau datang di hadapan-Mu dengan hati dan pikiran yang terbuka. Roh Kudus yang menolong kami agar kami mampu membawa diri kami, hati kami kepada-Mu dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Layakkan kami orang yang berdosa ini boleh menikmati firman-Mu di depan kaki-Mu seperti Maria. Pimpin dari awal sampai akhir ibadah doa ini. Dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memulai ibadah ini dengan satu pujian, Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Bapak Ibu, lagu ini mengingatkan kita, kasih Tuhan itu mengalir di dalam hidup kita, yaitu mengubah kehidupan kita dari manusia yang dulu dalam kegelapan, sekarang di dalam terang, menjadi orang Kristen. Kasih itu juga membebat hati kita, sehingga sampai saat ini boleh kita menjadi murid Tuhan. Mungkin kita menjadi orang Kristen puluhan tahun karena kasih Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kasih itu
tadi mengalir ke dalam. Apakah bisa mengalir keluar? Memancar dari kehidupan kita, sehingga kita juga bisa mengasihi orang lain. Itu yang dirindukan Tuhan. Setelah kita dipanggil dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Sekarang keluar. Dan salah satu yang kita lakukan adalah mengasihi. Mengalir keluar dari kehidupan kita. Nah, itulah yang kita renungkan pada hari ini dalam rangka kita bersama-sama mendoakan bidang diakonia, khususnya dalam saluran bulan kasih. Ada 2 bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita, Bapak Ibu. Nah, khususnya tema kita di dalam saluran bulan kasih ini adalah kasih, kebaikan, dan kebenaran. Kasih, kebaikan, dan kebenaran. 2 bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini saya bacakan buat kita. Pertama, Kolose 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kedua, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu pekerjaan baik. Nah, Bapak Ibu, ketika Paulus mendaftarkan ciri-ciri saleh atau yang disebut dia di dalam surat Galatia sebagai buah roh, ia menaruh kasih di tempat yang pertama, atau boleh dikatakan di tempat yang utama. Sangat mungkin Paulus menekankan betapa pentingnya kasih itu di antara buah-buah roh yang ada. Dan dia mengatakan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Kolose, di bagian terakhir, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Seolah-olah Paulus berkata bahwa kasih itu yang membuat kita boleh bertumbuh di dalam buah-buah roh yang lain, yang mengikat, yang menyempurnakan. Contohnya begini Bapak Ibu. Misalnya di dalam hal kesabaran. Sangat mungkin kita kurang sabar kepada orang lain. Atau sebaliknya bisa kita sabar kepada orang lain. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, sesama kita di dalam gereja. Atau termasuk iman kita karena kita mengasihi. Tanpa kasih sangat mungkin kita tidak sabar. Kita cepat jengkel, cepat marah kepadanya. Tapi karena kasih menyelimuti hati kita, menguasai pikiran kita, kita bisa sabar. Nah, begitu juga buah-buah roh yang lain kita bisa hidupi kalau ada kasih. Nah, kira-kira begitulah maksud Paulus ketika dia berkata, di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang mengikat dan mempersatukan serta menyempurnakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita kepada Allah adalah satu-satunya motivasi yang diterima Allah untuk kita bertumbuh di dalam karakter dan berkembang di dalam sifat-sifat anugerah, yaitu kasih khususnya dalam hidup sebagai orang Kristen. Tetapi ketaatan kepada Allah juga mendapati ungkapan lahiriahnya atau pengejawatahannya dalam saling mengasihi. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Allah mendapati ungkapan lahiriahnya, pengejawatahannya di dalam kita saling mengasihi. Atau kalau mau dinyatakan dengan cara lain,
ketaatan kita kepada Allah disahkan oleh kasih kita kepada orang lain. Mungkin kita sangat getol mengasihi Allah, tapi orang bingung ketika kita tidak bisa mengasihi orang lain, sesama kita. Seperti kata Rasul Yohanes di dalam satu bagian firman Tuhan yang dia tulis, berkata demikian, karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara seimannya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Jadi Bapak Ibu, kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi Allah tanpa mengasihi orang lain. Tanpa kita saling mengasihi. Kasih yang horizontal dan vertikal itu tidak bisa dipisahkan. Kasih yang ke atas dan kasih yang kepada sesama menyatu. Atau dengan kata lain, ketika kita mengasihi Allah, tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau kita tidak bisa taat kepada perintahnya ketika dia berkata, kasihilah sesama manusia. Ya. Bapak Ibu, saya bukannya hendak menyangkal kenyataan pergumulan rohani kita. Ketika kita tidak mungkin sulit mengasihi seseorang karena mungkin dia dendam. Mungkin dia sulit mengampuni. Padahal dari pihak kita mau mengampuni dan berinisiatif menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi saya mau menyoroti hati kita secara khusus. Mengoreksi. Apakah di dalamnya ada hati yang sulit mengasihi orang lain? Bukan hanya orang itu, tapi sesama kita. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus menghubungkan kasih Allah dengan kasih kepada manusia. Jelas kembali Tuhan Yesus menempatkan kasih kepada Allah dengan kasih kepada manusia. Menyatu, tidak bisa dipisahkan. George Bitton memberikan komentar begini Bapak Ibu. Perintah kepada manusia, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, diikuti. Dengan perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dia berkata, hal ini tidak mungkin terjadi kecuali kasih kepada sesama tercakup dalam kasih kepada Allah. Ada di dalam kasih kepada Allah itu kasih kepada manusia. Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Allah adalah motivasi pokok bagi karakter kekristenan kita, yaitu kasih. Tetapi benar juga bahwa kasih kepada orang percaya yang lain adalah motivasi yang paling dekat untuk menerapkan anugerah-anugerah Allah, yaitu kasih Kristen di antara kita. Bapak Ibu, poin yang lain yang harus kita perhatikan. Kasih memberi apapun harganya. Itu kasih yang benar. Kasih memberi apapun harganya. Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 16 mengungkapkan begini Bapak Ibu. Atau Yohanes menyampaikan, dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan di sini ide kuncinya adalah kasih memberi. Sekalipun membayar dengan harga yang mahal. Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Itu harga yang dia bayar bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 memberitahu kita bahwa Sang Bapa begitu mengasihi kita. Sekali lagi Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia.
Sang Bapa begitu mengasihi kita sehingga ia mengaruniakan anaknya mati bagi kita. Yang pada Jumat Agung yang lalu kita peringati itu. Kematiannya. Dan dalam penjemahan dan kematian Yesus, baik Sang Bapa maupun Sang Anak telah memberi untuk menggenapi atau untuk supaya kita tidak mengalami kebinasaan yang mengerikan itu. Yaitu di dalam kematian kekekalan. Tidak ada hal yang akan memadai untuk menyelesaikan kematian kekekalan itu. Selain daripada kasih yang memberi. Bapak Ibu, disitulah kita melihat Bapak dan anak amat sangat mengasihi kita. Sehingga mereka membayar dengan harga yang mahal. Bapak membayar dengan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus membayar dengan nyawanya. Nyawanya diberikan untuk kita. Dalam 1 Yohanes pasal 3:16 dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, nah ini dia. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yohanes menyampaikan bahwa kita harus memberi sekalipun dengan membayar harga yang mahal. Yang bisa saja nyawa kita. Tetapi beberapa penafsir mengatakan juga bisa itu juga nyawa dalam arti materi yang begitu penting bagi kita. Karena ada orang-orang yang merasa bahwa materi itu adalah sumber kehidupan. Dan bisa saja di tengah-tengah keterjepitan, kesulitan hidup. Ini merupakan nyawa. Dan Yohanes mengajak kita boleh menyerahkan itu. Umpamanya di dalam Alkitab adalah janda miskin yang dipuji Tuhan Yesus. Dia memberi persembahan dari apa kekurangannya. Sudah habis, tidak ada lagi yang mau dia dibutuhkan. Tapi dia berikan persembahan untuk Tuhan. Tidak mudah untuk mengasihi seperti itu. Membeli uluh tangan di tengah-tengah keterjepitan. Situasi saat ini yaitu pandemi membuat kita sulit, terjepit. Sulit kita untuk mendapatkan nafkah, mungkin di PHK. Tapi Tuhan menantang kita, apakah seperti perempuan janda miskin itu? Memberi di tengah-tengah kekurangannya. Yohanes menantang kita, mengingatkan kita pengorbanan Tuhan Yesus. Dan itu tampak terlalu besar dan mustahil bagi kita untuk memberi pengorbanan seperti itu. Tetapi terapan Yohanes sangatlah praktis. Dengan dia mengajak kita pada ayat 17 untuk memperhatikan kebutuhan saudara kita. Kita harus melakukannya karena digerakkan oleh rasa iba dan belas kasihan, bukan karena terpaksa dan merupakan kewajiban, bukan. Karena kasih Kristus seperti pujian yang kita nyanyikan tadi telah membeban hati kita, mengubah kehidupan kita. Dan kasih itu memancar keluar semestinya sebagai manusia yang baru. Itulah yang Yohanes mau ingatkan kita. Bapak Ibu, kita semestinya berani membayar dengan harga yang mahal. Dengan materi yang berharga bagi kita. Demi kita bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu, ada pun kebutuhan-kebutuhan yang besar di dunia ini. Itu lebih jelas sekali saat ini sedang kita dilanda bencana alam. Barusan di Kupang NTT, disusul gempa di Malang. Semakin kita sadar
kebutuhan-kebutuhan itu. Tadi saya katakan di dalam bulan saluran kasih ini, dalam gereja ini juga membuka mata kita, ada saudara seiman kita yang terbatas dan mengalami kesulitan di dalam kebutuhan mereka. Semestinya kita sebagai orang Kristen terlibat di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Bagi kita yang dilimpahkan Tuhan berkat-berkat, kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa hati kita telah dibebat kasih itu. Yohanes sangat jelas mengenai soal ini dengan dia berkata, siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Yohanes mempertanyakan ketika ada orang Kristen melihat saudaranya sedang mengalami kesulitan, dia punya, tapi menutup pintu hatinya, pintu mata rohaninya, sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Bagaimana dikatakan ada kasih Allah di dalam hatinya? Sangat mungkin tidak. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Paulus memberitahu kita juga bahwa orang Kristen di Makedonia telah menunjukkan hal seperti itu. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai 3, Paulus berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, perhatikan Bapak Ibu, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini berkaitan dengan pemberian orang Makedonia kepada jemaat di Yerusalem yang mengalami kesulitan karena penderitaan dan penganiayaan. Mereka memberi dan dibawa oleh Timotius. Itulah pemberian yang berkenan kepada Allah. Di tengah kesulitan pun, miskin, tidak membatasi mereka untuk mengulurkan tangan kepada sesama. Bapak Ibu, kita juga harus camkan bahwa kebutuhan jasmani bukan satu-satunya kebutuhan saudara kita yang sedang menderita. Kebutuhan materi hanya salah satu. Seringkali juga mereka butuh dari kita telinga yang mendengar dengan sabar. Kita memberi semangat, kata-kata yang memberikan motivasi agar mereka tidak putus asa. Atau uluran tangan dalam bentuk yang lain Bapak Ibu. Sederhananya senyum. Sehingga mereka seolah-olah memberikan pengharapan dan penyegaran di tengah penderitaan dan ketertekanan mereka. Dan untuk itu, kita dituntut untuk memberi hati. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu. Apalagi kalau kita juga sedang mengalami tekanan dan berbagai pergumulan. Capek. Hati ini susah kita relakan untuk kita bawa kepada mereka. Kadang-kadang ketika kita mengunjungi orang-orang tertentu, sudah kita membawa pertolongan. Lalu mereka banyak bercerita. Atau mungkin mereka ponggah. Sangat mungkin kita berkata dalam hati, ini orang tak tahu diri ya. Sudah dikunjungi, sudah ditolong. Ngomel lagi. Bayangkan kalau Tuhan juga berkata begitu kepada kita, bukan? Tuhan tidak sabar. Tapi Tuhan sabar kepada kita. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Memberi hati. Memberi telinga. Mengungkapkan kata-kata, memberi semangat dan dorongan. Senyum. Mungkin itu sederhana. Tapi memberikan penyegaran bagi mereka. Paulus berkata tentang Timotius di dalam Filipi pasal 2 ayat 20 sampai 21. Karena tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yaitu Timotius, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan
kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Paulus mengingatkan kita, kepentingan diri sendiri merupakan penghalang besar untuk kita, sehingga kita sulit mengasihi dan memberi kepada orang lain. Dalam hal mengasihi sangat perlu kita melihat motivasi kita, Bapak Ibu, agar kita bisa mengasihi dan memberi di dalam kebenaran sesuai dengan tema kita hari ini. Karena kalau motivasi kita salah, jelas kita mengasihi dan memberi tidak benar. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu masuk dalam area, oh saya suka ini, saya cocok ini. Mungkin kita tidak ucapkan, tapi itu mendorong hati kita untuk memperhatikan seseorang. Coba kalau umpamanya Tuhan Yesus menerapkan hal yang sama bagi kita. Jelas kita tidak termasuk dalam hitungan orang yang bisa diselamatkan menjadi orang Kristen. Kenapa? Tidak ada sesuatu pun yang membuat Yesus cocok sama kita, suka sama kita. Kenapa? Orang berdosa yang terus menyakiti hati Tuhan. Nah, Tuhan mau juga kita tidak seperti itu di dalam kita mengasihi orang lain. Itulah cara mengasihi dengan benar. Atau ada perasaan lain misalnya di dalam hati kita. Kita ingat dulu orang itu pernah menjengkelkan kita. Membuat kita sulit mengasihi dia. Dan seolah-olah kita dialihkan untuk memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Nah, ini menjadi permasalahan mungkin bagi teman-teman yang ada di bidang diakonia. Sangat dipengaruhi. Atau apalagi sudah disakiti orang itu. Oh, sulit kita mengasihi orang seperti itu. Tapi itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Jelas ketika dia ada di atas kayu salib, dia memohon Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mau juga kita seperti itu. Mengasihi orang lain sekalipun pernah dia menyakiti hati kita. Bapak Ibu, dalam rangka bulan kasih ini, gereja, saudara-saudara dan saya diingatkan harus terlibat di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara seiman kita seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Itulah yang Allah mau. Seharusnya kita terlibat di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara seiman kita. Marilah kita mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan keseharian kita. Seperti yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan yang kedua yang kita baca. Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasalnya yang kedua, maksud saya ayat 10. Khususnya ayat kata-kata yang terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yaitu karena itu kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Paulus mengingatkan kita mempraktikkan kasih itu melalui di dalam kehidupan keseharian kita. Di kantor, di rumah, di gereja, di mana saja. Dalam hal-hal biasa. Seperti tadi saya katakan, senyum, memberi semangat. Mungkin bagi kita bukan spektakuler, tapi itu yang bisa kita lakukan di dalam mengasihi. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam terlibat dalam apa yang dilakukan gereja itu saluran bulan kasih bersama diakonia, memperhatikan saudara seiman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah mengubah kehidupan kami, membebat hati kami. Tapi Engkau menantang kami juga agar kasih itu mengalir, memancar keluar dari kehidupan kami. Melalui apa? Kami memberi. Di dalam gereja ini setiap bulan tertentu ada gerakan saluran bulan kasih. Sebagai tantangan bagi kami untuk mempraktikkan mengasihi dengan memberi. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu nanti ada pokok-pokok doa, silakan berdoa bersama keluarga. Amin.